Kami tidak mau NKRI ini ada ribut-ribut di sini, ada provokasi di sini. Begitu. Tadi kasih kesempatan 10 menit. Kok sekarang Tadi udah DM narik 10 menit. Ini kenapa sekarang udah naik Mana seperti? itu orang manajemen itu? GM-nya mana? Jangan sampai saya keluar. Tunggu dulu Bang. Ya udah, kita keluar. Enggak. GM-nya mana? GM-nya? Jangan dulu nih. Masuk. Kalau kita mau baik-baik, maksudnya ini. Sabar dulu. Saya sama Pak Kapolsek. Ya, saya hargai. Saya hargai. Saya minta ya, Abang sudah saya fasilitasi untuk di sini ya, untuk ngobrol. Tolong nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini ya. Oke. Kita saling menghargai, Pak. Ya. GM-nya udah bisa hadir sini. Udah, ya. Kita saling menghargai saja. Saya di sini sudah melaksanakan tugas, abang-abang juga mungkin ada ini ya. Tolong nggak usah teriak-teriak karena selain ini ada tamu-tamu yang lain. Gitu loh, ya. Saya mohon bantuannya ya. Kita juga hanya minta GM-nya datang segera itu komunikasi sama kita. Kalau kita juga nggak mau tunggu lama, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan, ya. Berapa menit, Pak? Ya. Kita nunggu berapa? Tunggu dulu. Ya, tadi saya sudah ini loh ya. Tolong kerjasamanya. Ya, kita sama-sama menjaga keamanan kenyamanan di sini. Betul. Ya. Ini benar, ini tunggu sampai kapan? Sampai Udah. besok? Pokoknya tunggu dulu. Ya, kita baru koordinasi ya. Tunggu sampai besok kita gimana nih? Kasih Kasih waktu nih. 10 menit atau 5 menit ini? Udah. Ya, tunggu dulu. Nah, maksudnya ini kita lagi niat baik ini, kita komunikasi dengan orang manajemen. Buka dulu saya biar Siap. gitu. Ah. Duduk. Jadi, maksudnya panggil orang manajemennya datang biar tentukan waktu 10 menit atau 5 menit. Jangan pakai kayak ini. Kami sudah berusaha memfasilitasi, sabar ya. Oh ya udah kita sabar aja, tunggu aja dulu manajemennya. Gak usah teriak-teriak, kasihan untuk ini kamu yang lain ya. Pak, kita lagi niat baik ini. Mau panggil GM-nya mana? GM-nya mana tuh? Pak, kamu sini. Kamu jangan nyuruh-nyuruh orang, kalau kamu duduk aja gitu loh. Tunggu aja dulu. Jam 12 selesai kita kan? ini udah berusaha Ini udah berusaha memfasilitasi loh ya. Kita udah berusaha semuanya supaya tenang. Ini kita nggak dihargai sama kalian gimana rekan-rekan ini? Siap. Terus kamu Siap, harus Komandan. bagaimana? Slow aja, Komandan. Kita juga udah tenang ya. Izin dulu. Menyambung ke tulisan yang terakhir dari Pak Rizal, ini aksi brutal itu atas perintah langsung. Ini tentu kita dengar juga bermula dari ucapan FEK itu inisialnya, yang dia menegur security jangan main fisik karena ini perintah langsung. Nah, ini boleh. Nah, bagaimana pandangan Pak Rizal? Ya, saya kira itu sinyal gitu ya. Kalau dalam proses seperti ini sinyal-sinyal harus dibaca, gitu, nggak bisa diabaikan. Apalagi kelihatan dia kan mengucapkannya sangat serius, malah memberi warning kan, jangan fisik, gitu kan, karena ini adalah perintah langsung. Jadi kelihatannya ada fisik kan pada waktu sebelumnya, ada. Gitu ya. Pengamanan hotel kan mungkin dia hotel. Security hotel tidak terkomunikasikan, belum gitu. belum sempat di briefing, sehingga kaget dia kan, kok ini dibawa begini, timbullah insiden. Rupanya ada kelas fisik kan di situ. Nah, rupanya itu yang membuat si Felix itu ya, Felix apa Kawakili apa Kalawali apa pokoknya lupa itu FEK gitulah pokoknya gitu ya, jadi tersangka itu kan. Nah, dia kan menyatakan kalimat tadi perintah langsung. Nah, kalau perintah langsung ini yang kemudian akhirnya ada atasnya, gitu. Nah, atasnya ini yang kemudian kita jadikan bahan analisis, gitu, akan kemungkinannya, gitu. Yang pertama saya buat 3 analisis Kang Epul kan, mengenai itu kemungkinan itu, gitu ya. Yang pertama adalah soal Fufufafa, karena ini Fufufafa ini akan melambung kan sebagai skandal nasional dan akan berpengaruh terhadap Gibran untuk jadi Wapres, terhadap pelantikan sebagainya gitu. Maka perlu diredam gitu kan sampai ke 20. Redamannya bisa saja ada sesuatu yang bisa berimbang. Dilakukanlah aksi begini, maka gitu kan. Maka si dalang itu ada di ruang Fufufafa, gitu ya. Kalau itu, dan itu juga bagian yang terus kita pantau kan, gitu. Nah, yang kedua, karena tadi ada cium tangan, ada peluk-pelukan dengan polisi, gitu kan. Kemudian juga kelihatan polisi membiarkan, gitu. Maka harus
dibaca sinyalnya gitu kan ke arah pihak kepolisian. Tuh, apakah gerombolan ini menjadi kepanjangan tangan atau gerombolan ini memanfaatkan atau ada sesuatu yang memproteksi gerombolan ini sehingga aparat gitu kan juga akhirnya memberi ruang gitu. Tinggal itu saja bacaannya. Tapi yang ke satu maupun yang kedua kepolisian terlibat gitu kalau menurut gambaran tadi gitu. Kalau gambaran keterlibatannya ada ya perintah langsung berarti di atas. Itu kalau perintah langsung di atas itu nggak mungkin perintah dari bawah atau dari pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Babedo Lenteng Agung, asli anak Betawi, asli putra Betawi. Ane dilahirin di tanah Betawi, gede dan besar di tanah Betawi, sampai hari-hari ane di tanah Betawi, dan juga ane mewakili dari teman-teman Jawara Betawi Jabodetabek ingin menyampaikan bahwa pertama, anak Betawi itu sangat toleransi, menerima dari suku manapun, dari agama apapun kita selalu terbuka, selalu menerima. Lo datang ke tanah Betawi silakan, lo mencari kekayaan, mencari pekerjaan sampai lo tinggal di tanah Betawi, kita nggak pernah usil. Anak Betawi adalah bangsa yang nggak pernah usil, baik di kampung sendiri maupun di kampung orang. Tapi ingat, tolong jangan usil di kampung ane, tolong jangan rusuh di kampung ane, jangan bikin onar di kampung ane. Karena apa? Kalau bikin onar, pihak kepolisian tidak memperlakukan atau bertindak secara hukum. Jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawara-Jawara Betawi yang dan adat kami sendiri. Jujur, kami ini sangat geram, sangat sakit hati aneh. Kampung aneh digerecokin, kampung aneh dirusak seperti ini. Sementara kita berbuat nyaman-nyaman aja, menerima nyaman-nyaman aja kepada saudara-saudara kita. Lo mau dari suku mana, mau dari agama apa, kita welcome. Mau bersaudara kita terima sebagai saudara. Tapi kalau ente udah berbuat seperti ini pelajaran buat pertama dan yang terakhir kali. Apabila ada perbuatan seperti ini lagi, jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawara Betawi yang akan bertindak dengan cara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Atas itu tadi kan Fufu Fafa atau kalau bisa diturunkan lagi tadi menjadi memang perintah polisi juga, atau karena kita lihat misalkan betul sudah ditangkap 2 orang itu sudah difoto pakai baju orange gitu. Tapi lihat komentar netizen tuh nyaris semuanya nggak percaya gitu. Ini mah jangan-jangan ini sebenarnya bukan ditangkap tapi diamankan dari kejaran Jawara Betawi kan. Ada juga yang begitu tuh. Ada, betul. Atau untuk betul-betul diamankan biar tidak terkorek oleh publik atau oleh wartawan dan sebagainya. Ya, saya kira termasuk yang tadi akan ada desain gitu kan, apa yang disebut dengan atasan langsung. Bisa saja nanti dilokalisir gitu kan, atasan langsung itu adalah di kelompok premannya sendiri gitu kan. Tapi nggak bisa tadi karena ada fenomena lain ya. Ini peristiwa politik gitu. Ini peristiwa politik ini gitu kan yang sampai kepada kaitan dengan hubungan aparat keamanan. Nah, sekarang kan tadinya hanya Polsek Pak yang memberi keterangan awalnya. Tapi sekarang Polres menyatakan juga gitu kan, Jakarta Selatan. Kemudian sampai sekarang ke Polda kan? Juga turun. Kita tadi sudah bersinyal ini apakah tingkat Polsek, tingkat Polres atau tingkat Polda, siapapun yang terlibat oknum harus ditindak gitu kan. Nah sekarang tarik ke sudah tingkat Polda ini. Entah kalau ini terus menggelinding jangan-jangan nanti mabes. Gitu kan, makanya ujung-ujungnya ini harus dibaca dulu pada penanggung jawab akhir tertinggi Pak, yaitu Kapolri. Gitu. Jadi kemungkinan juga dalang itu gitu kan bisa ada di ruang-ruang markas besar gitu. Dalang itu kalau bisa diprediksi sebetulnya berharap apa sih dari penjagalan acara diskusi para kaum intelektual ini? Ya sangat. Tadi itu 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia tidak jeli gitu kan,
bahwa diperkirakan hanya dengan itu kan selesai, gitu kan. Atau yang kedua, memang dia akan memberi gertakan, gitu. Jangan diganggu lah, gitu kan. Proses-proses politik yang sedang berjalan, termasuk juga sampai nanti ke pelantikan. Karena ada unsur Gibran kan, pupu papa tadi, gitu. Jadi sinyal juga mungkin ya, karena ini harusnya ini pengujian hukum ini, gitu. Kalau sinyal politik, gitu kan, untuk proses pembuktiannya adalah pembuktian hukum. Sebetulnya aparat penegak hukum di sini yang punya peran menentukan, tapi itu juga bisa on the track, bener. Bisa juga dia mencari jalan-jalan untuk penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi, gitu. Itu yang analisis kalau konteksnya ke aparat keamanan. Yang ketiga, nah itu karena ini tokoh-tokoh yang mengkritisi kebijakan politik, gitu, Kang Epul, gitu kan. Semua tahu ini tokoh-tokoh ini punya pandangan-pandangan politik yang kritis kan, dan gitu. pengaruhnya Ada, gitu ya, sebenarnya pengaruhnya ada terhadap publik. Ya, oleh karena itu ini pasti penang dalang itu di ruang pengambil kebijakan politik, gitu. Karena itu namanya apple to apple, gitu kan. Kalau ini adalah oposisi, gitu kan, ya siapa yang di status quo-nya, gitu kan. Ya, nah, inilah yang akhirnya nggak bisa karena ini pengambil kebijakan politik dan ini adalah peristiwa politik, maka Jokowi itu sampai kepada kemungkinan Jokowi ini dalang, karena yang paling terancam dalam proses politik sekarang ini Jokowi.